Pemirsa OBTV, dengan terjadinya virus COVID-19 ini pastinya akan memberikan dampak yang luar biasa, baik positif maupun negatifnya. Salah satunya yang terjadi adalah dampak perekonomian yang mungkin terjadi di global maupun di Indonesia. Nah, Info hari ini akan berbicara dengan salah satu narasumber yang ahli dalam bidang tersebut. Ada Prof. Erani, yaitu sebagai Ketua IKUB dan juga sebagai Guru Besar Ekonomi Kelembagaan. Nah, langsung saja kita sapa, ada Prof. Erani. Halo Prof, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik Mas. Kabar baik. Ini tetap di rumah saja atau bagaimana Prof? Ya, kebetulan nih Mas, di rumah. Di rumah saja, luar biasa. Mengikuti anjuran pemerintah. Betul. Prof, sebelumnya terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya dengan pemirsa OBTV untuk berbincang mengenai, nanti kita akan membahas mengenai perekonomian yang sudah saya singgung di awal tadi Prof. Tapi sebelum jauh kita ngobrol soal perekonomian yang terjadi di global maupun Indonesia, Prof. Kita mendengar bahwa Ikatan Alumni Universitas Brawijaya juga melakukan sebuah penggalangan dana atau donasi di wabah situasi COVID-19 ini sendiri. Boleh cerita, Prof, mengenai penggalangan dana tersebut? Ya, jadi Ikatan Alumni Universitas Brawijaya itu merupakan organisasi yang dihimpun, didirikan dengan tujuan-tujuan yang sudah didefinisikan. Nah, di antara tujuan itu adalah kita menjadi salah satu organisasi yang memiliki kepekaan sosial yang itu diwujudkan dalam beragam bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat. IKUB selama ini aktif di dalam kegiatan solidaritas kemanusiaan apabila terjadi bencana di Indonesia, di seluruh penjuru tanah air. Kali ini sama seperti sebelumnya, wabah virus corona yang meluluhlantakkan banyak sendi kehidupan juga menggerakkan kami di IKUB untuk saling bahu-membahu memberikan bantuan apa yang mampu bisa diberikan. Kami melakukan penggalangan dana dari waktu ke waktu, kurang lebih sudah sekitar 10 hari ini kami melakukan penggalangan dana, sampai kemarin itu terkumpul sekitar 565 juta rupiah. Sebagian besar dari alumni, kemudian ditambah dengan jejaring para alumni yang bisa mendapatkan bantuan juga dari para pengusaha, beberapa pejabat pemerintah, dari birokrasi, dan seterusnya, yang itu semua membuat penggalangan dana relatif berjalan dengan baik. Dan pada hari Minggu kemarin itu untuk pertama kalinya dari sekian dana terkumpul tadi sudah disalurkan, antara lain untuk pembelian sembako yang diberikan kepada warga kurang mampu yang ada di wilayah Jakarta Timur. Selanjutnya kami juga sedang memesan APD, insya Allah pada pekan ini selesai, yang akan diberikan kepada rumah sakit di Malang, khususnya rumah sakit Universitas Brawijaya. Di luar itu juga kita memberikan bantuan kepada para mahasiswa yang kurang mampu, ini bekerjasama dengan Universitas Brawijaya, serta masih cukup banyak permintaan-permintaan dari kelompok masyarakat lain dari Jawa Timur maupun di luar Jawa Timur, di luar Malang, yang menghendaki agar kami juga memberikan bantuan kepada mereka. Nanti akan kami lihat satu persatu dan disesuaikan dengan anggaran dari penggalangan dana yang kami lakukan. Nah, untuk itu semua kami membentuk Satgas, Satuan Tugas COVID-19 ini yang diketuai oleh Pak Heri Hermawan. Kita bantu dengan banyak sekali para alumni yang lain untuk berjibaku memberikan apa yang kita mampu kepada
tenaga medis, kepada para medis, kepada kelompok-kelompok masyarakat, korban yang terkena virus maupun para alumni, siapa saja yang memang bisa kita bantu. Mudah-mudahan dengan cara ini situasi yang serba muram, serba suram ini bisa sedikit bisa diatasi. Kami hanya bagian dari kecil yang mencoba menyalakan lilin agar cahaya tetap terang di negara ini. Betul, luar biasa sekali Prof. Nah, berbicara mengenai pencapaian nominal yang sudah mencapai angka 500 juta sendiri, Prof. Dengan secepat itu, dengan durasi waktu yang bisa dibilang cukup singkat, itu seperti apa strateginya dan kemudian controlling dari nominal tersebut biar sesuai dengan target segmentasi yang dituju, Prof. Seperti apa? Ya, jadi kita memiliki banyak saluran untuk bisa mendapatkan dana tadi itu. Yang lebih banyak kita lakukan sebetulnya mengedarkan informasi itu dari satu grup ke grup yang lain yang berisi para alumni Universitas Brawijaya. Kemudian pribadi-pribadi kita minta untuk menghubungi jejaringnya masing-masing, kawan-kawan dekatnya, kolega-kolega kerjanya, dan seterusnya. Dan yang terakhir dari media sosial. Sebetulnya yang paling efektif itu adalah hubungan personal di antara para pengurus dengan jejaring-jejaringnya yang dekat dengan di birokrasi, para pengusaha, para sahabat-sahabatnya, dan seterusnya. Karena mereka terikat oleh hubungan personal, maka lebih mudah untuk memberikan kepercayaan dalam bentuk penyaluran dana itu lewat orang-orang yang bersangkutan dan itu tergabung dalam Ikatan Alumni Brawijaya. Sebetulnya itu saja yang kita lakukan selama ini. Nah, mengenai tadi yang ditanyakan bagaimana mekanisme kerjanya dan seterusnya, kalau untuk ini transparansi kami setiap hari itu menyampaikan kepada publik mengenai perkembangan penggalangan dana maupun penyaluran dananya tadi itu di media sosial, baik di Instagram, di Twitter, maupun di grup-grup, sehingga itu bisa diketahui. Rekening yang masuk pun itu atas nama IKUB Peduli, jadi khusus rekening untuk kepentingan bencana semacam ini, bukan rekening atas nama pribadi. Dan nanti ketika selesai kegiatan tadi itu juga akan ada pertanggungjawaban khusus yang bisa kita sampaikan kepada publik. Intinya kami ingin menjaga amanah ini sebaik-baiknya agar kepercayaan masyarakat khususnya alumni UB bisa tetap terjaga dengan baik sehingga di masa yang akan datang kerjasama ini tetap bisa berlangsung. Jadi dengan kata lain bahwa IKUB sudah membuat sedemikian rupa dalam penyampaian penyaluran donasi biar sesuai dengan target sasaran dan juga controlling yang tepat, begitu ya Prof ya. Kemudian bicara mengenai soal agenda kerjanya sendiri Prof dari IKA, bila kita bicara sebelum COVID-19 ini terjadi, pasti IKA sudah merencanakan beberapa agenda kerja. Dengan terjadinya situasi seperti ini Prof, IKA seperti apa? Jadi betul, memang kami sudah merancang program untuk setahun ini, tahun 2020 ini. Ada sekian kerjasama dengan kementerian, dengan perusahaan, dengan kampus, termasuk dengan para mahasiswa, organisasi kemahasiswaan yang kita rancang sampai akhir tahun. Beberapa seminar dan workshop, ada pelatihan women entrepreneurs di Sekretariat IKUB yang terpaksa untuk saat ini harus ditunda karena tidak memungkinkan dikerjakan. Nah, kami sekarang sambil melakukan penggalangan dana tadi itu untuk solidaritas kemanusiaan, kami hendak merancang bagaimana bisa menggeser atau bisa mengkonversi kegiatan tadi itu dengan menyesuaikan situasi hari ini. Misalnya kegiatan seminar, kegiatan workshop, kegiatan pelatihan, ataupun yang lain itu bisa kita selenggarakan dengan cara daring semacam ini. Sehingga nantinya
program-program kerja dari IKUP itu tetap bisa terselenggara meskipun ada persoalan yang terjadi saat ini. Itu yang sedang dalam pikiran kami, tapi terus terang mungkin dalam jangka pendek ini kami masih akan fokus untuk memberikan bantuan sosial lewat penggalangan dana. Nanti barangkali setelah Lebaran lah kita akan lebih efektif lagi untuk mengerjakan aktivitas lain sesuai dengan program yang sudah kami rencanakan. Oke, saya harus memulai ini dari level yang paling besar terlebih dahulu ya. Krisis ini menyebar pada hampir semua negara sehingga negara-negara di dunia terpapar, bahkan untuk penyebaran virusnya sendiri banyak negara-negara lain, khususnya negara maju yang tingkat penyebaran maupun korbannya itu jauh lebih besar dibandingkan Indonesia. Betul. Per hari ini saya kira Italia, kemudian Spanyol, Amerika Serikat, Cina, dan beberapa negara Eropa lain seperti Jerman, Prancis, Inggris, dan seterusnya merupakan negara-negara yang mendapatkan musibah ini dalam dosis yang lebih tinggi. Nah, itu mengakibatkan ekonomi secara keseluruhan menjadi amat menurun pada tahun 2020 ini. Semula rata-rata ekonomi dunia tahun 2020 itu targetnya adalah 2,2%. Tapi dalam analisis yang terbaru seperti yang dikeluarkan oleh The Economic Intelligence Unit, itu kemungkinan tahun 2020 ini rata-rata ekonomi dunia akan menjadi minus 2,3%. Jadi turun sekitar 4,5% dari semula 2,2% positif menjadi minus 2,3%. Tentu ini menjadi berita buruk bagi keseluruhan kinerja ekonomi di dunia. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia negara yang sama dengan negara lain, tidak terisolasi dengan negara-negara di dunia internasional. Ada hubungan perdagangan, ada hubungan investasi, ada hubungan sektor keuangan, ada hubungan terkait dengan tenaga kerjaan, dan seterusnya. Maka dampak yang terjadi di negara lain juga akan dirasakan oleh Indonesia, terutama mitra-mitra utamanya seperti di Eropa, Amerika Serikat, Cina, dan beberapa negara ASEAN. Indonesia sebetulnya pada tahun 2020 ini targetnya dalam APBN tahun 2020 masih cukup tinggi, sekitar 5,23%. Namun dengan situasi semacam ini, seperti yang juga disampaikan oleh The Economic Intelligence Unit, kemungkinan ekonomi Indonesia pada titik yang ekstrim itu akan turun menjadi minus 0,4%. Nah, kalau ini terjadi, maka ini pertumbuhan ekonomi terendah dalam 20 tahun terakhir ini. Tahun terakhir, tahun 1998, pertumbuhan ekonomi Indonesia itu minus 13%. Itu pertumbuhan terendah dalam 22-23 tahun terakhir ini. Pada saat itu mungkin Mas Goldi belum lahir pada saat itu. Tapi situasi pada saat itu amat mencekam dari sisi ekonomi, memang minusnya 13%. Nah, yang sekarang kemungkinan minus 0,4%, tidak semuram tahun 1998, tapi ini sesuatu yang agak khusus karena hampir seluruh nadi ekonomi masyarakat itu lumpuh tanpa kecuali. Beda dengan tahun 98, minusnya 13%, tetapi ada sektor-sektor ekonomi yang justru tumbuh pesat, seperti sektor pertanian, perkebunan, dan seterusnya, dan masyarakat satu dengan yang lain masih bisa berinteraksi. Nah, sekarang aktivitas ekonomi, politik, sosial, semuanya lumpuh. Antara satu orang dengan yang lainnya nggak bisa berinteraksi secara fisik. Nah, ini situasinya. Dengan gambaran yang semacam itu, maka tentu saja
hampir semua masyarakat Indonesia harus menyiapkan diri pada tahun ini situasinya memang benar-benar tidak menguntungkan untuk menggerakkan ekonomi. Nah, oleh karena itu pemerintah mencari beragam cara. Salah satu yang paling baru yang dilakukan oleh pemerintah adalah memberikan stimulus ekonomi sebesar 405,1 triliun yang baru diumumkan pekan lalu, yang dibagi dalam beberapa sektor maupun kebutuhan tadi itu. Ini melengkapi dari desain kebijakan yang sudah disampaikan terlebih dahulu oleh pemerintah sebelum ada stimulus ekonomi. Saya kira itu gambarannya situasi hari ini. Jadi per hari ini kita sudah akan menghadapi, tapi sudah menghadapi dua krisis. Yang pertama adalah krisis kesehatan dalam bentuk wabah corona ini, dan yang kedua adalah krisis ekonomi, di mana hampir semua nadi ekonomi masyarakat itu lumpuh. Nah, kalau tadi Prof. Erani sudah mengatakan pemerintah juga mengeluarkan beberapa kebijakan ya Prof, dan kita sudah mendengar di berita-berita bahwa pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mengatur perekonomian yang terjadi di virus yang sedang menyerang kali ini. Nah, menurut Prof. Erani sendiri, apakah kebijakan ini sudah sesuai dengan tepat sasaran, ataukah ada faktor-faktor yang mungkin harus ditambahi atau dibenahi begitu? Ya, secara keseluruhan saya kira seperti halnya di negara-negara lain, stimulus yang didesain oleh pemerintah itu tidak banyak berbeda dengan kebutuhan maupun skema yang dilakukan di negara-negara lain. Tentu ada beberapa spesifik yang berbeda karena memang situasinya yang berlainan. 405 triliun tadi seperti yang saya sampaikan itu dibagi dalam 4 sektor utama. Yang pertama adalah untuk kesehatan, itu mendapatkan alokasi 75 triliun rupiah, itu penanganan untuk para medis, untuk kesehatan dan seterusnya. Yang kedua adalah untuk social safety net, untuk jaring pengaman sosial. Ini proteksi sosial kepada masyarakat yang rentan ya, para pekerja, kemudian mereka yang terkena PHK, mereka yang ada dalam kondisi di bawah garis kemiskinan, mereka yang usaha mikro yang terkena dampak dan seterusnya. Nah, yang itu jumlahnya 110 triliun rupiah. Yang ketiga adalah untuk sektor industri. Itu mendapatkan alokasi 70,1 triliun. Sektor industri ini banyak keperluan yang dilakukan, terutama memastikan agar sektor industri yang banyak menyerap tenaga kerja, khususnya pada tenaga kerja itu tidak melakukan PHK, maka mereka harus diberikan stimulus dengan berbagai macam skema, salah satunya insentif pajak. Dan yang terakhir adalah pemulihan ekonomi khususnya bagi UMKM, itu jumlahnya besar, sekitar 150 triliun rupiah. Nah, kalau kita lihat, kita cek di dalam skema ini, pemerintah sedang merancang sebuah kebijakan untuk memitigasi kondisi saat ini dalam jangka pendek dan jangka menengah. Stimulus ekonomi atau pemulihan ekonomi bagi UMKM misalnya, itu nantinya akan bisa didorong khususnya lebih efektif lagi pasca krisis ini sudah bisa diatasi. Bahkan defisit anggaran akibat adanya penambahan stimulus ini sebesar 405 triliun itu pada tahun ini akan berada pada kisaran sekitar 5%, dan kemungkinan defisit yang agak besarnya akan bertahan sampai tahun 2023 seperti yang disampaikan oleh pemerintah. Artinya pemerintah sudah memikirkan bahwa aktivitas untuk pemulihan ekonomi tidak akan cukup berhenti sampai pada tahun 2020, tapi setidaknya sampai tahun 2023. Nah, apakah nanti skema yang dibikin oleh pemerintah ini sudah sesuai dengan kebutuhan di lapangan? Tentu akan kita ikuti dan sangat tergantung dari asumsi yang dibangun. Sampai hari ini tidak ada yang tahu persis sampai kapan wabah ini bisa diatasi oleh pemerintah. Bahkan di negara maju sekalipun juga tidak memiliki optimisme yang jelas kapan akan bisa dihentikan. Apakah 3 bulan, 6 bulan, sampai akhir tahun, atau bahkan sampai tahun depan. Setahu saya Singapura sendiri mengatakan kurang lebih mereka perlu 1,5 tahun untuk memastikan bahwa wabah ini betul-betul bersih di negaranya.
Nah, bayangkan kalau negara sekecil Singapura dengan penduduk sekitar 5 juta saja memperkirakan 1,5 tahun, bagaimana dengan negara lain termasuk Indonesia yang penduduknya berlipat-lipat besarnya dibandingkan Singapura, termasuk juga luas wilayahnya gitu ya. Nah, ini yang sampai hari ini belum tahu, sehingga kebutuhan kebijakan dan skema stimulus ekonomi, sosial, kesehatan, dan seterusnya akan sangat tergantung dari banyak hal, dan itu akan, saya kira pemerintah akan melakukan evaluasi secara reguler menyikapi tentang skema yang sudah dibikin beberapa waktu yang lalu itu. Nah, dari penyampaian Prof. Erani sendiri dan juga beberapa kebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintah, ada salah satu kebijakan yang menuai kontroversi dan juga pro kontra di masyarakat, Prof, mengenai penangguhan cicilan yang diberikan pemerintah di beberapa sektor sendiri. Nah, Prof. Erani sendiri memandang ini seperti apa, Prof, untuk dampak khususnya bagi perekonomian dengan penangguhan cicilan ini? Ya, itu kebijakan yang memang dalam tanda kutip harus dibikin oleh pemerintah. Kalau ada pengemudi ojol misalnya, dia kredit sepeda motor, dan dia mengandalkan pembayaran kredit tadi itu dari pendapatan sehari-hari operasi ojol mereka tadi itu. Nah, begitu ada wabah ini, mereka sudah tidak bisa beroperasi lagi. Atau kalaupun mereka tetap bekerja, omset yang dia terima setiap hari sudah jauh lebih menurun dibandingkan sebelumnya. Bisa turun 50%, bisa turun 75%, bahkan bisa lebih dari itu. Nah, itu yang membuat mereka akhirnya tidak bisa melakukan pembayaran cicilan tadi itu. Itu terjadi pada hampir semua pelaku ekonomi, sektor ekonomi. Nah, kalau tidak ada kebijakan yang semacam itu, maka akan ada rentetan yang sangat panjang yang akan dialami oleh sektor keuangan. Sehingga yang masih dilakukan oleh pemerintah itu ada dua sisi. Yang pertama itu adalah membantu para debitur tadi itu, mereka yang mengajukan, yang memiliki kredit, supaya mendapatkan keringanan untuk pembayaran, berupa misalnya bisa penurunan bunga maupun penundaan pembayaran pokok maupun cicilan. Tapi di sisi lain pemerintah juga mesti membantu sektor keuangannya, tapi dengan berbagai macam skema yang dapat dipertanggungjawabkan. Contoh yang paling sederhana adalah lembaga keuangan mikro yang selama ini melayani golongan menengah ke bawah. Kelompok-kelompok ini, lembaga keuangan mikro ini, selama ini hidup juga dari kegiatan penyaluran kredit harian mereka kepada kelompok-kelompok masyarakat rentan tadi itu. Begitu kelompok rentan tadi tidak bisa melakukan pembayaran kreditnya, maka lembaga keuangan ini pasti akan jatuh karena mereka nggak memiliki bantalan yang kuat. Beda dengan misalnya sektor perbankan dan seterusnya yang permodalan dan seterusnya jauh lebih kuat. Nah, kalau ini tidak dibantu oleh pemerintah, maka lembaga keuangan mikro yang selama ini menjadi kekuatan untuk menggerakkan ekonomi kelompok masyarakat lapisan bawah itu akan runtuh. Jadi dua sisi itu yang harus diperhatikan oleh pemerintah, bukan hanya debitornya, tapi juga kreditornya. Yang tadi saya contohkan misalnya lembaga keuangan mikro atau yang lain, dengan skema sekali lagi yang memang keseluruhannya itu bisa dipertanggungjawabkan, transparan, dan tidak ada moral hazard penyimpangan di balik itu semua. Ini yang saya kira menjadi tantangan pemerintah. Tentu tidak mudah, tapi tugas pemerintah, otoritas keuangan dan seterusnya memang untuk menjalankan hal-hal yang sedemikian ini. Baik, Prof. Mohon maaf, Prof. Erani, karena kita dibatasi dengan durasi juga. Bila memandang perekonomian Indonesia untuk mengatasi COVID-19 ini, Prof. Dari sudut pandang Prof. Erani sendiri, seperti apa optimisme untuk pertumbuhan ekonomi? Bila kita mendengar juga nilai tukar rupiah terhadap dolar juga semakin tinggi, apalagi mengalami degradasi di klasemen mata uang Asia sendiri, Prof. Memandang optimisme perekonomian Indonesia ke depan seperti apa? Ya, saya ingin menyampaikan kepada khalayak ya. Kalau dari variabel-variabel makroekonomi dibandingkan dengan negara lain, saya kira tidak ada yang perlu dicemaskan dari Indonesia.
pertumbuhan ekonomi Indonesia memang merosot tadi misalnya minus 0,4%. Tapi pertumbuhan negara-negara lain bisa jauh lebih buruk dibandingkan Indonesia. Misalnya Singapura, misalnya negara-negara di Eropa, Cina, dan seterusnya juga mengalami hal yang sama. Jadi dari situasi ini kita jangan terlalu mencemaskan bahwa ekonomi turun, iya, sesuatu yang dialami pada semua negara dan Indonesia bukan yang terburuk. Yang menjadi catatan penting dari saya adalah bagaimana pemerintah melindungi kelompok yang paling rentan, mereka yang berada di garis kemiskinan atau sekitar garis kemiskinan, mereka yang menganggur, mereka yang mengalami pemecatan, PHK, mereka yang ada di sektor informal, jumlahnya mencapai 70 juta orang, dan beberapa yang lain itu yang harus diurus. Nah, pemerintah punya program seperti Rastra, program seperti PKH, program seperti RAPS, Reforma Agraria Perhutanan Sosial, ditambah dengan stimulus ekonomi, itu yang harus dipastikan dan didorong supaya cepat bisa direalisasi, diefektifkan. Ada dana desa dan yang lain-lain, ada program ultra mikro, kredit ultra mikro seperti Mekar, PNM, dan seterusnya, banyak banget yang dimiliki oleh pemerintah. Ini yang mesti didorong, plus KUR, kredit usaha rakyat. Jadi saya tidak terlalu khawatir mengenai situasi saat ini. Nah, satu lagi yang perlu mendapatkan tekanan dari pemerintah itu adalah pasokan bahan pokok dalam jumlah yang cukup dan harga terjangkau yang stabil. Ini menjadi pertaruhan pemerintah supaya krisis kesehatan, krisis ekonomi tidak masuk menjadi krisis sosial karena ketiadaan pangan tadi itu, pasokannya kurang atau harganya sangat tinggi. Kalau ini terjadi, saya kira akan menjadi persoalan baru yang jauh lebih susah untuk diredam. Tugas kita adalah jangan sampai ini bergeser dari krisis ekonomi menjadi krisis sosial, dan kalau krisis sosial maka sedikit saja ada pemicunya itu berubah menjadi krisis politik, dan kalau itu terjadi maka segala sesuatu menjadi sangat gelap. Saya kira ini yang paling penting disadari oleh semua pihak, bukan cuma pemerintah tapi kelompok masyarakat, kelompok-kelompok strategis, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dan semuanya itu memiliki kesadaran yang sama bahwa ini harus ditanggulangi, harus diselesaikan dengan bergandengan tangan, tidak bisa hanya diharapkan dari pemerintah. Baik, Prof. Terakhir mengenai harapan dari Prof. Erani sendiri, singkat mengenai optimisme masyarakat Indonesia mengenai menangani COVID-19 ini dan juga perekonomian ke depan seperti apa, Prof? Saya sampai hari ini merasa bahwa kita dianugerahi kemewahan berupa kohesi sosial, modal sosial yang luar biasa besar. Setiap kali ada masalah, musibah, bencana, masyarakat di Indonesia tanpa ada yang menggerakkan sudah langsung melakukan upaya ikhtiar masing-masing untuk saling membantu tetangganya, saudaranya, kelompok-kelompok masyarakat yang lain, sumber daya yang mereka miliki, misalnya tenaga, waktu, dana, itu dilakukan. Penggalangan sosial itu luar biasa besarnya, termasuk pada kesempatan kali ini. IKUB juga berada pada barisan yang sama. Itu modal sosial yang terbesar yang kita miliki, yang untuk beberapa hal tidak terlalu dipunyai oleh negara yang lain. Baik, Prof. Kita sama-sama berharap mengenai COVID-19 ini bisa lekas berlalu dan kondisi bisa kembali seperti semula ya, Prof. Terima kasih banyak Prof. Erani atas waktunya sudah berbagi ilmu dengan pemirsa BTV. Ya, tadi pemirsa BTV bincang kita dengan Prof. Erani bicara mengenai penggalangan dana donasi yang dilakukan oleh IKUB terhadap seluruh masyarakat yang membutuhkan di COVID-19 kali ini dan juga bagaimana dampak perekonomian yang terjadi di global maupun Indonesia. Akhir kata, saya Goldi Sena Prabowo, serta kru yang bertugas pamit undur diri. UBTV aktif dan kreatif.